Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sepulang Kopdar dengan set coba-coba yang baru gitu. Dengan set apa ya? Set ruangan yang baru. Ya mudah-mudahan jadi ramai. Sepulang Kopdar, Sepulang Kopdar mau ngapain nih? Ngobrol lagi. Oke, bintang tamu kali ini sangat-sangat wah. Dia adalah seorang panutan juga. Dia seorang bikers. Disebut bikers odds dan masih muda. Muda. Disebut biker muda udah kolot. Jadi bikers tanggung ya, mencicipi di masa-masa dulu dan sekarang. Oke, kembali lagi bersama siapa ini teh? Raka Alcantara. Raka Alcantara. Oke. Raka teh orang mana Raka teh? Saya- Coba profilnya disebutin dulu profilnya ke teman-teman. Oke guys, perkenalkan saya Raka. Saya itu dari Kota Garut dan organisasi saya dari klub Owners Beat Garut, yaitu kalau yang disingkat namanya Kobe gitu. Kobe Garut ya. Jadi intinya guys di Raka tuh Bapak Raka tuh aku biasanya nyebut nama, kalau nyebut bapak tuh gimana ya? Kesannya tua banget. Biasanya saya nyebut namanya Raka. Raka itu dia ikut di komunitas beat juga ya. Komunitas cubit gitu ya. Maaf guys, saya lagi agak batuk nih. Biasanya kita minum dulu kopi nih, kopi dari Oke, Titik Solusi. Titik Solusi. Raka itu kesehariannya sekarang apa sih, sibuk apaan sih? Alhamdulillahnya sekarang saya sedang menggeluti salah satu usaha dari bidang transportasi ya, yaitu dari rental mobil. Rental mobil. Oh, Wisata jadi juga. pinjem-pinjemin mobil. Rental mobil, wisata, Wisata gimana wisata? wisata tour seperti tour. Kalau misalnya kita ke ada yang sewa liburan keluarga, entah ke Pangandaran, apa ke mana, apa city tour, tempat-tempat sekitaran Garut kota ataupun di luar kota. Jadi kita melayani luar dan dalam kota. Hubungi di sini ya. Hubungi di sini, ada kontaknya nanti di bawah. Pokoknya ya guys. Kalau waktu kalian komen komen. Raka ini katanya udah lama juga di komunitas. Alhamdulillah saya di dunia komunitas beat ya, khususnya itu tergabung di tahun 2013, 14 lah, lebih tepatnya ke 2014, waktu yang cukup lumayan lama, 9 tahun. 2014 dilantik dulu. 17, 18, 19, 20, 21. Di 10 tahunan ya. Hampir mau 10 tahun. Hampir mau 10 tahun. Hampir mau 10 tahun melelang di dunia Lelang per Honda Beat-an. awalnya kenapa sih Anda bisa tertarik di komunitas? Dulu awal ceritanya itu gini. Dulu saya punya, Kan nggak, maksudnya gini, orang tuh kan berpandangan motor beat itu kan motor kecil, motor bener, receh lah. motor. Orang punya Pajero, orang punya Fortuner, pasti beat mah nyelip adalah satu ya. Pasti. Motor beat itu ibaratkan bahasa kitanya itu motor sejuta umat. Pelengkap ya. Pelengkap. Ibarat kita makan tanpa garam ataupun sendok itu kurang afdol kalau nggak ada beat. Terus gimana Anda tuh bisa tertarik loh sama dunia? Jadi dulu gini, saya punya suatu usaha angkringan yang stay-nya itu di Garut kota lah, tempat untuk anak-anak muda itu nongkrong. Iya. Nah kebetulan banyak juga konsumen saya yang anak-anak bikers khususnya ya, entah itu dari Vixen Apapun lah, bikers. Nah kebetulan anak beat itu sering nih nongkrong tiap minggu, ada kadang kopsannya itu malam Kamis, apa kadang setiap hari pun mereka selalu ada. Kenal. Saya waktu itu masih punya motor Mio. Dulu saya masih punya motor Mio. Belum punya beat. 2013 itu. Nah, adalah anak beat, anak Kobe lah, orang lamanya anak Kobe, setiap hari main.
sampai kenal, punya kontaknya. Nggak apa-apa, sebutin aja namanya itu. Sama si Mang Panji, Mang Panji. Panutan ya? Panutan, dia selalu bawa PL dulu, tapi ojek PL lah. Terus. Tiap hari dia nongkrong, nah saya tanya, ini beat komunitas apa klub, gitu kan? Dia mempresentasikan dengan bahwa Kobe itu gini. Gini tuh gimana? Coba biar jadi gini tuh tahu. Kobe itu satu klub, gitu kan. Dia udah tergabung juga di Paguyuban Kota, terus Paguyuban Ikatan Motor Honda Garutnya juga, terus naungannya pembinanya pun dari Polres Garut juga. Nah, akhirnya saya iseng nih dulu nyobain datang ke kopdarannya karena udah pada kenal kan, pelanggan lah istilahnya. Saya main sering nongkrong bareng. Saya pasti pakai Mio tuh. Awal pertama saya ke kopdarannya Kobe itu pakai Mio, Mas. Ternyata pas mengenal asik juga nih kayaknya kan, tambah saudara, anak-anaknya humble juga. Nah, akhirnya yang Mio saya jual. Gitu. Saya ganti beat. Akhirnya karena sudah dekat, kebetulan mungkin bisa dibilang saya untuk menjadi member itu sangat cepat. Kebetulan waktu itu saya saya potong dulu sebentar ya. Kok bisa secepat itu gimana? Nah, kebetulan waktu saya masuk ke Kobe itu 1 bulan kemudiannya Kobe itu mau ada pelantikan. Kobe itu kebetulan ada juga yang masih baru kayak Bro Ipin, itu dia masih baru satu angkatan sama saya. Ada Bro Angel juga. Bro Ipin pernah mampir ke sini nih, pernah ngobrol juga. Saya pernah lihat di channelnya. Nah, waktu saya masuk, ternyata ketua umum kita waktu itu Kang Purnama Hidayat bicara kayak gini. Kebetulan waktu itu anniversary-nya Sukabumi. Beat Sukabumi. SBRC. Jadi minggu pertama saya masuk, nah minggu depannya itu Anip SBRC. Ketua umum dulu bilang gini, sok siapa yang berangkat ke Sukabumi 2 minggu kemudian. Pada waktu itu ketua umumnya siapa? Kang Purnama Hidayat, Mang Poy, lebih dikenal ke Mang Poy. Siapapun yang berangkat ke Sukabumi 2 minggu selanjutnya dilantik. Syarat untuk dilantik itu berangkat ke Sukabumi. Coba undang Mang Puy sini gitu. Oke, Mang Puy, ngobrol ke sepulang kopdar di Cafe Titik Solusi. Pokoknya Mang Puy, saya tunggu katanya sini ya. Terus. Nah, akhirnya berangkat lah ya. Saya berangkat. Berapa motor kira-kira waktu itu? Waktu itu Kobe itu kalau nggak salah itu sekitar di atas 10 motor. Rame untuk ukuran di waktu itu. Untuk ukuran waktu itu rame, itu semua double. Dalam arti bonceng, nggak ada yang jok kosong. Jadi 10 motor, 20 orang. 20 orang yang berangkat. Nah, untuk anak prospek waktu itu angkatan 10 ya. Waktu itu saya itu di angkatan 10 untuk dilantik di Kobe. Yang angkatan 10 itu kebetulan anak prospeknya itu ada di sekitar 8 orang. 8 orang waktu itu yang berangkat. Ada Bro Ipin juga, Bro Angel, Bro Ijui, saya gitu, Willy dulu angkatannya. Berangkatlah ke Sukabumi. Ketika ngeliat, karena kan kita orang baru, kita orang awam lah. Masih bego ya. Masih bego kita nggak tahu organisasi, nggak tahu rekan itu dari mana. Akhirnya datanglah kita ke Sukabumi itu sebenarnya ya namanya orang awam, orang nggak tahu jalan pada ini. Kita kesasar sampai 3 jam. Kok bisa? Kita di kota. Mana itu di kota? Di kota. Nah, kok bisa? Kita konfirmasi ke anak Sukabumi. Di tahun berapa itu kira-kira? Di 2014. Belum ramai Google Map ya? Belum, nggak ada. Kita masih via SMS sama BBM. BBM ya? Nggak ada Sherlock. Nah, akhirnya kita itu nyasar di kota, sampai salah satu teman kita, si Bro Decut, bilang, udahlah, udah frustasi juga, karena kita di kota udah jam 9. Jam 9 malam. Nggak kebagian yang dutanya. Istilahnya nggak akan kebagian hiburan. Nah, akhirnya kita makan dulu lah, karena capek juga kan dari Garut, dari jam 3. Isi perut dipentingkan. Isi perut, jam 9, Bro Decut bilang, udahlah, kita balik kanan aja. Lah, akhirnya kan kita rembug nih.
Ada yang bilang satu, ya udah kita balik kanan. Ada juga bilang, termasuk saya juga, kita udah tanggung di tengah Pak. Kita dikit lagi udah nyampe gitu kan. Ngapain kita pulang tanpa hasil gitu kan? Sedangkan syaratnya kita untuk dilantik itu di sana harus ada kita di acara dipoto. Gitu. Atau bukti ya. Akhirnya waktu itu udahlah kontak anak Sukabumi, kebetulan anak Sukabumi kita udah narik pasukan dari jam 8 malam. Teman-teman tuh dari Sukabumi itu jam 8 mereka udah ke Pelabuhan Ratu. Udah ke acara. Kebetulan dari kota itu kan ke Pelabuhan Ratu itu sekitar 2 jam lebih perjalanan. Ada jarak ya. Akhirnya ya udahlah kita modalin Google Map manual aja Pak. Gitu, nanya ke warga, gitu kan. Google Map manual. Kalau bahasa ininya mah GPS sumut ya. GPS semua. Gunakan penduduk sekitar. Penduduk sekitar nih cek dong. Tapi saya agak menyinggung dulu sebelum lanjut ke obrolan yang lain. Tapi saya mau menyinggung gini loh. Dulu meskipun kita pengen ketemu saudara, kalau udah di biker yang tahunya kita kan brotherhood lah. Ya, brotherhood. Di mana-mana, bukan di mana-mana. Kebanyakan komunitas atau klub berpatokannya ke brotherhood ya. Ya brotherhood kan brother banget kan, kakak adik banget gitu kan. Dulu begitu susahnya pengen ketemu sama saudara-saudara di luar kota karena mungkin teknologi juga tidak memungkinkan. Belum nyampe lah, belum nyampe. Kok susah gitu? Menurut pandangan Anda sekarang yang teknologi udah canggih susah banget gitu buat kita. Apa sih kok bisa kayak gitu tuh kenapa sih? Menurut pandangan Bro Raka ini gimana? Menurut pandangan saya dulu itu kita kalau touring itu acara lah, khususnya acara. Misalnya, bukan sowan ya? Bukan sowan, kita ada acara di mana? Itu jiwa kita menggebu. Kita ingin nih ketemu, ingin langsung ngobrol. Kapan lagi? Karena terbentur oleh teknologi, ya kan? Iya. Kita masih via SMS ataupun walaupun di masa itu teknologi udah mulai karena ada BBM juga bisa kirim by foto seperti apa. Cuman akses untuk lebih pengen ketemu saudara tuh pengen banget gitu. Mungkin dari segi didikan juga. Nah kalau untuk zaman sekarang itu lebih dipandangnya itu ke sosmed. Oh jadi banyak kalau kataan biker sosmed. Bakir sosmed lah. Saya kurang mengerti masalah itu lah. Yang saya lihat sekarang tuh malah kebanyakan anak-anak sekarang itu lebih ke sosial media. Gitu. Kalau dulu mungkin kita berbicara di tahun 2017 ke belakang lah. Itu sebuah pepatah silaturahmi itu benar-benar dituju gitu. Oh, gue pengen silaturahmi nih ke daerah A, dikejar apapun itu. Saya sampai bela-belain dipecat Pak kerja, sampai istilahnya cuma modal duit pas-pasan. Yang penting ketemu saudara, silaturahmi. Jadi kita itu ketemu kenal itu langsung face to face. Jadi tahu karakter. Nah, kalau sekarang kan semua via media sosial. Apapun itu dengan media sosial. Silaturahmi dengan media sosial. Dan satu yang sangat saya disayangkan. Mungkin Bapak ngalamin dulu, satu klub mau ada acara, ngundang, pasti datang perwakilan. Benar. Bawa kertas, ya, invitasian misalnya, undangan, klub datang. Nyebarin undangan, touring kan. Lah sekarang mah enggak. Via WhatsApp. Datang ya bro. Atau Pak ini ada undangan ya. Untuk plusnya oke lah ya. Untuk plusnya mempermudah akses cepat. Dalam hitungan detik udah. Tapi gitu kan. minusnya kita lah. Cuman, nah itu minusnya nggak ada momennya. Kita nggak tahu. Kita nggak ngalamin. Oh, misalnya Garut itu, ternyata gini loh. Kotanya gini loh kan. Dulu itu kita touring yang kita kejar satu patokan tunggu selamat datang. Itu momen yang paling kita cari. Itu di foto di situ tuh kayaknya bangga banget. Pengalaman kemarin pas waktu ikut Jamnas lah. Di RBI, saya sampai sempat kayak gini. Kita kan ngobrol dengan nada tinggi kan udah biasa lah ya.
orang lihat kita ngobrol kayak gitu kan, anjing cenderung lagi pas sehat. Padahal kan itu porsinya memang kayak gitu Nah, itu. kan. Orang nggak tahu karena orang tahu tuh kita di sosmed aja ya. Mereka nggak paham di dunia nyatanya kita. Gitu. Makanya itu sangat disayangkan untuk regenerasi sekarang itu malah banyaknya ya kenal hanya sebatas di sosial media. Kalau di sosial media banyak flexing ya. Nah, akhirnya dikit-dikit baper, dikit-dikit miskomunikasi. Ya karena itu karena nggak tahu mana dulur, mana teman, gitu. Maaf ya, ini mah waktu dulu kan masih senang-senang alkohol ya. Waktu itu Betul. ya, waktu itu masih senang-senang alkohol. Terus yang saya tahu, yang saya alamin itu orang joget pogoan sampai berdarah-berdarah, tapi udah selesai, masih Ya udah udah, selesai. enjoy. Gitu. Kok sekarang anjir ya? Kalau sekarang, dulu kita mau rese, Joget misalkan doang. kita sengaja kan, Masih kuat. itu sengaja kita mancing. Karena bukan mancing, karena memang kita senang juga ya. Apalagi kalau udah reggae. ada gitu. Kalau sekarang mah Tapi nggak baper ya dulu. nggak baper, Orang nggak ada ujungnya ya. nggak ada. Malah sekarang mah yang nggak mabok yang rese. Iya sih. Ya kan? Yang mabok enjoy. Benar. Yang nggak mabok sekarang yang malah rese karena apa? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Mereka belum kenal keluarga kita. Karena mereka kenal by Nah, sosmed. by sosmed. Kebetulan kita datang ke acara, baru kan, lu di mana? Gua di sini, lu di mana? Kamu teh yang nama Facebooknya ini, gitu ya. Kamu yang IG-nya kemarin ini. WA saya gini. Coba kalau yang udah kita datang pernah ke main kotanya, kita ngerasain dijamu sama mereka. Karena kan dulu kita touring itu bukan, namanya orang touring pasti punya duit lah. Iya. Semua pasti punya duit. Prepare lah ya. Prepare. Kita nggak main ke satu kota itu nggak ingin merepotkan, gitu. Orang dulu yang saya rasa Minimal bensin sama rokok Nah, satu bungkus mah ya. betul. Gitu. Minimal itu ya. kita main ke satu kota itu ditunggu sama mereka. Misalkan. Misal taruh saya dari Garut ke Tasik nih, Yang dekat aja. yang dekat. Saya sebelum berangkat kan kontak dulu. Pantau dong, gue mau OTW Tasik. Nah, anak-anak saya respon kan, oke Pak, saya tunggu gitu kan. Bahkan saya belum datang pun kan mereka udah ada, Pak mau dijemput di perbatasan, mau dijemput di mana kan gitu. Nah kalau sekarang nggak beda, sekarang Sherlock gitu kan, udah. Nah dari dulu ketika ada tamu datang itu kita tunggu. Mau Terus kita senang juga ya. Kita sama anjir ada saudara gitu. Apalagi saya pernah dari luar pulau tuh gitu kan. datang juga kan. Saya pernah ngalamin satu saudara saya, mungkin beliau juga udah nggak aktif lah di salah satu klubnya. Sebut aja nggak apa-apa. Dulu Biar itu dia semangat lagi. dulu itu anak Cirebon lah, anak Cirebon. Siapa? Si waktu itu si Alek, terus si Si Alex itu. siapa itu yang Si Gordon. si Gordon. Gordon yang besar itu. Yang tinggi besar itu. Dulu si Gordon 1 minggu di Garut. Sampai kita punya beberapa kenangan lah. Ayo Gordon masuk lagi. Gordon itu sampai dia itu nggak tahu namanya kerupuk kulit. Kita racun kerupuk kulit sampai dia udah mau ke rumah sakit. Gara-gara keselak nggak kita kasih minum. Bukan masalah itu Bukan ya. masalah itunya. Kan maksudnya kekonyolan. apresiasi ya waktu itu. Dia nggak marah, tapi dia malah ketawa-ketawa, nggak ada baper gitu. Ketika beliau pulang, jujur Pak, Coba kasih pesan. jujur saya untuk Alex sama Mas Gordon itu, ketika beliau pulang, Masuk lagi. pulang dari Garut ke Cirebon, saya sampai netesin air mata Pak. Masuk lagi gitu Ayo kita Perbaiki ramein lagi, lagi, bareng-bareng gitu lah. kan, kita bareng-bareng lagi. Jujur saya sampai netesin air mata di perbatasan, ketika nganterin Gordon pulang. Ngelepas ya. Ngelepas. Sekarang mau pulang aja ya, nggak ada istilahnya. Dulu mah kan diantar. Dulu mah diantar sampai perbatasan. Atau enggak sampai jalan. Dia mau pulang ke arah Tasik, kita antar sampai dekat ke perbatasannya Tasik. Iya. Dulu sampai saya netesin air mata. Gua kapan lagi nih ketemu saudara gua? Gua kapan lagi ketemu gitu kan, konyol bareng. 1 minggu bareng-bareng. Tidur bareng, bangun ngelihat muka dia. 1 minggu karena apa? Rasa cinta kekeluargaannya dulu kental banget. Jujur. Karena benar sekali saya ngerasain juga waktu itu. Karena memang kita ketemu langsung. Nah, Kita ketemu langsung. Bener. Jadi tahu, oh si Raka tuh
memang di flexingnya kalau di acara itu gerengseng lah kalau kata masa anak sekarang. Saya dari dulu Agak rese. saya dulu. Tapi kan ketika kita ngelaluin perjalanan bareng, Nah, itu. terus ketika kita Touring ketemu, bareng. ketemu ngobrol banyak tentang apapun, akhirnya kita tahu kan istilahnya, oh si Raka tuh nggak kayak gini. Iya. Dulu saya tuh sangat dikenal satu tukang onar buat di acara. Iya. Di acara ya. Gue juga sempat benci anjing sama ini, bener serius teman-teman semua. Gue sempat benci nih sama teman satu ini, serius. Karena gua itu kalau udah minum, udah di acara, udah gua rese. Rese. Ya waktu itulah ya. Itulah. Yang kedua playboy banget dong. Yang gua cari kan dulu pasti tujuan touring. Wah, itulah ya. itulah gitu kan. Itulah karena gitu kan. Itu. Dulu kayak gitu. Di sisi lain kita nyari saudara, nambah saudara, di sisi lain juga kita harus punya parkiran, Pak. Iya. Punya parkiran. Perkuat rumah, bukan perkuat garasi, perbanyak parkiran. Jangan ditiru guys. Contoh salah itu waktu itu ya. Waktu itu lah ya. Nah karena kan kebetulan di 2012, 13, 14, 15 sampai dengan 2019 lah, ladies kan banyak. Ya. Ladies biker itu sangat ngeri, Pak. Bahkan jujur petarung laki-laki aja bisa kalah sama ladies biker dulu ya. Saya tahu ceritanya anak Karawang itu si Teh Nana, dari Karawang. Itu ngeri banget dia sendiri ya dari Karawang sampai Bima ya, sampai ujungnya NTB tuh. Oh, dia sampai ke sana juga. Ke 0 KM-nya Indonesia. Saya aja belum nyampe, Pak. Saya juga belum. Tapi menarik sekali ya obrolan bareng Mr. Raka ini. Bener. Bener Raka ini. Terus gini loh, kita narik di atasnya Bin Jabar tuh ada SBJB ya? Ada SBJB. Nah, kalau SBJB itu apa sih? SBJB itu adalah Sadunul Bid Jawa Barat. Terdiri dari berapa? Jadi dia berdiri awal sejarah itu dengan 18 klub dan sekarang udah mempunyai naungan klubnya itu 21 klub dengan jumlah anggota sekitar di angka ribuan lah ya. Seribuan lebih lah. Kalau kita ngitung dari awal sampai sekarang Pak, kita bisa 4.000 5.000. Cuman karena dengannya regenerasi ada yang udah merit ya kan, Pak Akum, ada juga yang kawan-kawan kita yang sudah meninggalkan kita juga ada gitu kan. Nah, saya ke Al-Fatihah buat yang udah meninggalkan. Nah, itu Al-Fatihah ya. Al-Fatihah semuanya rekan-rekan. Kebetulan dari beberapa klub di kita juga kan ada yang kebetulan dari klub saya juga kan udah ada 2 orang yang sudah pergi meninggalkan. Dari saya 1 lah. Jadi kan cuman gini nih yang saya menarik nih. Kebanyakan kan dari kemarin dan 2020 2021 itu kan masalahnya COVID, betul ya, masalahnya COVID. betul sekali. Kita akui lah, kita mati lah. Mati. Nah, mungkin hampir di sekitar 70%. Untuk sekarang bukan cuman ya, paling beberapa klub yang masih. Iya, betul. Saya mau bertanya, bukan bertanya sih, lebih untuk saran dan pesan-pesan buat teman-teman. Masalah regenerasi itu gimana sih? Biar teman-teman tuh biasanya di klub mana, di kota mana, biar punya regenerasi itu kayak gimana? Harusnya itu kalau untuk regenerasi, mungkin saya di sini berbicara mohon maaf juga ya. Bukan artian saya memang kita bukan mohon maaf, kita itu perlu regenerasi. Nah, perlu kita regenerasi. Konkret aja lah gitu kan. Jadi sekarang itu banyak komunitas, Pak. Itu komunitas. Orang memandang untuk anak sekarang ya. Kobe kan udah mau berapa? 14 tahun. Untuk mempertahankan sampai 14 tahun itu kan kita harus punya regenerasi, betul. Nah, sampai bisa bertahan 14 tahun ini trik and triknya buat menciptakan generasi itu gimana sih? Kebersamaan, Pak. Coba ceritain contohnya. Jadi yang saya rasa gini. Mohon maaf ya, kita untuk sekarang masalah perkeloncoan untuk prospekan kita nggak main. Karena memang ada ART yang dulu tuh udah usah. Kan. Terus zaman udah beda. Orang kan pasti nanya masuk klub pasti harus di prospek ya. Dilantik, di ini. Istilahnya perkeloncoan lah ya. Nah,
kita di sini pengen bahas itulah. Yang sebenarnya kita tuh pengen bahas trik and triknya buat menciptakan regenerasi itu gimana? Satu, kebersamaan. Ya, kebersamaan. Dibentuk gimana itu terusnya? Saling sih Pak, yang saya rasa ya. Contoh, Saling itu dalam arti gini. sama gua lah. Contoh. Gua sama lo gitu. Dad, ini ada anak baru nih, gitu kan, mau masuk. Terus kita harus bisa mencetak satu regenerasi yang memang bisa untuk regenerasi lagi. Dan mereka pun punya potensi. Nah, akhirnya kan, yaitu kita doktrin pelan-pelan, kita kasih tahu sejarah. Doktrin dalam artian positif ya, rekan-rekan. Jadi doktrin itu lebih ke kita menceritakan satu sejarah organisasi kita udah kemana saja, kita dari mana gitu. Menariknya di sini kita perjuangannya untuk mendirikan satu organisasi ini seperti apa. Menariknya organisasi itu apa gitu. Akhirnya si rekan-rekan kita juga gini Pak, dari 20 orang prospek yang masuk, ya, contoh ya, mungkin yang akan jadi hanya 10 orang. Atau mungkin bahkan bisa 5. Gitu. Dari 20 mungkin bahkan 3-4%-nya ya. Ya, jadi dalam arti bukan kita sok pintar, kita sok senior, kita sok tahu organisasi. Cuma kita udah terlihat nih. Oh, mana nih anak-anak yang memang punya potensi di organisasi dalam segi contoh. Ipin masih nih. Mungkin gini. Kayak misalnya, sebentar Pak, ada iklan dulu nih. Kita tutup dulu biar nggak flexing ini ya. Nah, di sini kita maksudnya gini loh. Wih, ini detail ini. Kasar. Enggak, maksudnya tadi lanjut aja yang tadi. Sorry guys, ada iklan. Kita udah paham nih. Mana yang si karakternya bakal jadi petarung. Mana si karakternya yang cuman emang jago kandang. Mana yang emang ini orang bakal maju nih dalam segi organisasinya, pemikirannya. Kita udah kelihatan, Pak. Nah itu rekan-rekan, jadi kesannya di dunia otomotif, nggak semua diciptakan jadi petarung. Nggak semua bisa jadi petarung, tapi mereka akan ada karakter tupoksinya masing-masing di organisasi itu, Pak. Kayak kemarin, Kobe mencetak regenerasi yang angkatan ke-14. Itu dilatih banyak Pak, hampir 13 orang. Oke. Cuman saya bilang, bahkan ke ketua umum saya bilang, ini yang akan jadi cuman hanya sekitar di angka 5 orang. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Seleksi alam. Akhirnya benar Pak, terjadi. Yang satu jadi petarung, yang satu jago dalam berorganisasi, berargumennya, ilmu-ilmunya, dan yang dua mereka jago kandang. Tapi selalu full support. Ketika ada tamu, ada apa, acara. Ya kayak gitu udah terlihat. Dan yang separuhnya pun ada yang menikah, ada yang memang sibuk oleh pekerjaan, ada yang nganggur, jadi mau nyamperin tamu takut, malu nggak punya duit apa-apa kan, kayak gitu. Banyaklah alasan, karena orang itu 1000 alasan nggak akan habis. Nah, intinya kalau udah masuk klub, kita nggak siap. Nggak bisa loyal ya, ada finansial. Kita punya tenaga. Nah itu, jadi jangan memang udah masuk nggak kontribusi banget kan. Nah itu kontribusinya dibutuhkan, cuman dalam bentuk apapun ya. Jadi kadang kan dulu saya sempat ya, saya bilang ke anak-anak, ketika ada tamu datang, lo nggak usah takut masalah finansial. Yang penting temenin, karena orang touring nggak mungkin nggak punya duit, gitu. Orang datang pasti punya duit. Terus gini loh, masalah kita ngomong, kita bukan kewajiban. Kalau kata saya ya, masalah makan sama tidur itu udah jadi. Nah, kalau kata saya ya, setuju nggak kalau misalkan ada tamu misalkan dari luar kota, apa luar pulau, apa luar provinsi. Betul. Itu misalkan makan sama tidur itu pasti kita fasilitasi. Harusnya kita fasilitasi. Mungkin rekan-rekan yang anak-anak Jawa Barat ataupun Jawa Tengah, entah Jawa Timur atau di luar, sampai kebetulan saya pernah dikunjungi sama Bro Ivan dari Katapang Beat Club, Kalimantan Timur, yang nyebarin itu yang bawa bendera beliau dinas pariwisata. Ada satu lagi, ada ini dari Katapang Beat Club, ada Bro Ivan. Iya kan dia bawa dinas pariwisata. Dinas pariwisata juga.
beliau sampai 2 minggu di rumah saya. Bukan dibiayai, masalahnya disupport ya. Disupport. Dinas pariwisata. Beliau tidur makan di rumah saya, ya itu seperti sampai orang tua saya itu selalu anak-anak siapapun yang datang, orang tua saya selalu welcome. Mau entah dari mana orang tua saya selalu welcome. Alhamdulillah untuk orang tua itu mensupport gitu kan segala sesuatu hobi anaknya gitu. Alhamdulillah. Mungkin yang sudah pernah ke rumah saya mungkin merasakan gitu kan, gimana orang tua sampai ngelewat, entah tengah malam, entah siang, apa pagi. Kalau pada datang tengah malam pulang acara mampir dulu ke rumah, pada tidur di rumah gitu kan. Ya banyaklah kesan-kesan di dunia klub itu. Tapi itu menjadi histori. Jadi histori perjalanan. Kalau romantis mungkin lalu ya. Nah, sekarang ini kita ngobrol agak serius ya. Dari tadi serius kan? Ya serius. Itu kalau banyak bercanda. Tapi Ya, biar enjoy. Ngobrol-ngobrol. Yang saya tahu, Anda itu kan sekarang udah 2 periode nih menjabat sebagai Kapengdanya SBJB. Betul. Kalau ngomongin gubernur saya nggak mau jadi negara. Nanti ada Pak Ridwan Kamil nanti marah. Mohon maaf. Enggak, ini maksudnya istilahnya ketuanya di SPJB lah. Ketua enaknya Kapengda lah ya. Kapengdanya SPJB. Selama bukan Anda bisa tertarik waktu itu ya, kita ngomong ke belakang dulu. Waktu itu Anda bisa tertarik, bisa mencalonkan diri dan hingga terpilih menjadi Kapengda itu seperti apa sih? Dan jujur ya teman-teman, memang kita satu naungan lah, satu Jawa Barat juga. Saya sempat ragu sama dia karena emang dekat-dekatnya kesini ya. Dulu memang kita kenal, tapi kenalnya cuma udah saya aja acara. Pesta udah. Nongkrong doang ya. Nah, saya sempat ragu waktu itu, sehingga kamu bisa membayar keraguan teman-teman. Dan waktu itu, lu kenapa sih bisa mendedikasikan? Udah gue jadi calon waktu di Bandung tuh. Sebenarnya awal dari iseng, Pak. Kita bicara dari awal. Kita berbicara dari awal. Iseng, Pak, awal. Terus sebelum iseng juga kan saya mengikuti, Pak. Namanya anak baru gitu kan. Ya. Dikenalkan dulu, saya masih ingat. Ini loh ketua BIT se-Jawa Barat. Oh, kebetulan waktu itu sama Bro Tata. Waktu saya masuk itu regenerasinya Bro Tata menjadi Kapengda. Saya nanya. Bukan Edwin? Bukan. Untuk Edwin ke sesudah Bro Tata. Bro Tata seperti ini. Mungkin ntar kesannya kita podcast. Sampai jujur Pak, saya pengen berarti dia udah bisa megang Ring dulu dong. Sekelas. Biar santai. Ini obrolannya agak serius nih. Soalnya masalah keorganisasian gitu. Dia berarti ini orang hebat Pak. Dan dulu kita namanya orang bodoh ya, nggak tahu organisasi. Bro Tata itu. Bro Tata seorang kepala gitu kan, ketua BIT se-Jawa Barat gitu kan. Wah, Barat kan luas, lingkupnya besar. Sampai gua bela-belain Pak dari Garut ke Sukabumi cuma pengen ketemu dia. Oke. Sampai gua dikerjain beliau itu, mungkin Bro Tata kalau masih bisa buka channel ini mungkin dia akan ketawa. Nonton ya? Nonton. Dia itu lagi panen sawit Pak, bukan sawit karet. Sampai saya dikerjain Pak, suruh bolak-balik ngangkut karet ke rumahnya. Batuk saya. Cuman hanya pengen dapat tanda tangannya beliau Pak. Ke Sukabumi. Tanda tangan itu bukan hanya sebatas tanda tangan. Di awal Anda masuk. Tanda tangan kan sebatas tanda tangan udah. Cuma ilmu. Terus kebanggaan juga. Anjir gue deket dong. Deket sama yang namanya gubernur. Akhirnya Kapengda ya. Kapengda. Saya belajar organisasi dari beliau. Beliau mengajarkan begini. Internalnya SBJB begini. Oh iya, kita memahami. Begini nggak bisa disebutin. Itu nanti mungkin takutnya disalahpahami. Pada intinya ya internal kita dan luar ya seperti inilah. Mungkin bisa dibayangkan sama rekan-rekan semua seperti apa. Gitu. Nah akhirnya saya pulang ke Garut dengan bekal ilmu dari Bro Tata. Begini. Mungkin saya udah membaca karakter Bro Tata mungkin seperti ini.
Lanjutlah, mungkin kita agak dipercepat lanjut ke Bro Ayah Ajit. Dengan Ayah Ajit mungkin dia nggak lama menjabat seperti ini. Akhirnya ada sakit juga beliau. Digantilah sama Bro Edwin gitu kan. Oh, berarti Bro Edwin PLT apa? PLT, beliau PLT untuk menjadi Kapolda selanjutnya. Saya baca juga, oh perkembangan ke SBJP-nya seperti ini. Ketika sampai dengan terjadinya Jamnas lah. Jambore Nasional Beat se-Indonesia di Kota Garut gitu kan. Kita harus ngobrol dari awal nih masalah ini ya. Itu nggak bisa tutupin karena apa? Agar tidak menjadi miskomunikasi. Oh ya, gitu kan sejarahnya. Kenapa sih saya pengen menjabat gitu kan? Saya dalami, oh selama Bro Edwin membawa SBJP seperti ini gayanya. Ntar di TikTok dipotong-potong nih. Cuman kan kita di sini berbicara positif gitu. Jadi kita harus nonton video utuhnya loh. Video utuhnya. Nah, jadi dari Bro Edwin Lexer juga kan diganti sama Bro Oncom dari BOC Bogor. Nah, dari Bro Oncom juga saya telah dengan plusnya juga. Ada plus ada minusnya sampai beliau itu mengundurkan diri di masa jabatan sekitar di 8 bulan. Nah, beliau mungkin ada kesibukan ataupun beliau sama anak istrinya juga terbentuk. Kita berpikirnya positif. Akhirnya beliau mengundurkan diri. Akhirnya kan SBJP nggak ada pemimpin nih. Kebetulan waktu itu wakil Kapolda-nya itu Bro Sam dari Bekasi. Nah, jalan dong. Enggak maksudnya dipimpin dipimpin dulu. Nah, akhirnya Bro Sam nggak sanggup untuk menjadi PLT. Karena berbagai macam kesibukan seperti ini. Nah, dari Bro Sam tertantang nih. Gua bilang ke ketua gua dulu bahkan ke orang itu ketuanya siapa? Ardian Jailani, mungkin lebih dikenal ke Dian gitu kan. Saya nanya, SBJB nggak ada kepalanya. Ya, gitu kan. Yan, udah gua maju deh, intinya gitu kan. Sambil lagi pada konyol-konyolan juga kan di tongkrongan. Udah, belum serius belum serius. SBJP nggak ada pemimpin, gimana nih? Gitu kan. Kita juga perlu ada program yang emang harus dari paguyuban. Gitu. Akhirnya kita nggak tahu, kata ketua. Kita juga bingung. Akhirnya saya nanya ke Bro Edwin selaku penasehat, ke Bro Ayah Ajit juga selaku penasehat, Pak Bim, sampai saya nanya, waktu itu saya masih senang-senangnya main Pak. Karena yang saya tahu di SBJB itu banyak banget ya penasehat. Banyak banget. Saya sampai main ke beberapa kota, saya nanya. Main ke beberapa kota cuma nanya itu doang. Hanya itu doang. Karena sededikasinya ada, secintanya saya ke SBJB. Karena gitu kan, histori perjalanannya, sejarahnya juga di Pak. Masa lalu kayak gitu. Masa lalu anak-anaknya. Jujur, saya sampai diem. Saya bukan dari bagian ya. Saya diem di kota Bandung. Saya punya saudara di Bandung, gitu kan. Saya main ke Bekasi. Saya ada saudara di Bekasi. Bahkan saya main ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, sampai saya ke seberang Pak, ke Riau Pak. Ada anak brother Batam ngejamu saya, anak Bikom Batam juga ngejamu saya. Bali katanya ya. Ke Bali juga saya sampai. Jadi, segini besarnya SBJB Pak. Segini ngeri itu ya ini ceritanya, ngeri dalam artian positif ya. Positif. Anak-anak Jawa Timur sampai bilang SBJB itu, tapi nggak semua anak Jawa Timur ataupun Jawa Tengah berbicara. Cuma mereka ada beberapa klub yang tidak bisa saya bicarakan berbicara SBJB itu panutan kita Pak. SBJB itu panutan kita di luar Jawa Barat. Nah, terjadilah di situ gitu kan pemilihan. Jujur Pak, udah habis bilang gua jadi gubernur, jadi Kapolda. Nah, ini kita temen-temen biar tahu nih. Gedeknya Anda waktu itu sama gua gimana nih? Waktu itu ya. Sepulang kopdar mau ngapain nih? Ngobrol lagi.